Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan saudara sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa jumpa melalui dunia maya. Saya lihat tadi ada 211 peserta ini. Mungkin masih bertambah lagi. Alhamdulillah kita bisa jumpa, dan insya Allah pada pekan-pekan berikutnya akan kita ramaikan, kita hadiri majelis pengajian ini. Saudara sekalian, bicara tentang bab iman dan juga tentang paham keagamaan Muhammadiyah, ini sangat menarik dan tentu butuh perenungan dan keyakinan. Saudara sekalian, ketika Nabi Ibrahim melihat kemungkaran, lantas dengan tangannya, dengan kapaknya, dihancurkan berhala-berhala itu, dan kecurigaan langsung saja pada Nabi Ibrahim, maka Namrus dengan marahnya, lantas Nabi Ibrahim ditangkap dan kemudian dibakar hidup-hidup. Ketika akan dibakar seperti itu, maka Nabi Ibrahim tak sedikit pun gentar, karena dia yakin yang diperjuangkannya benar, dan kemudian pasti Allah akan memberikan pertolongannya. Ketika api sudah berkobar, dan kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan kekobaran api itu, lantas Allah berfirman pada api, "Qulna rukuni ya naro bardan wasalaman ala Ibrahim." Ya, wahai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Kaum muslimin, saudara sekalian, ketika iman yang berbicara, maka pasti Allah akan menurunkan kehendaknya. Sesuatu yang mustahil bisa terjadi, itu karena dorongan iman, dorongan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca dalam rangkaian sejarah para rasul, seluruhnya rasul-rasul itu ujian paling beratnya adalah ujian keimanan. Ujian paling beratnya adalah ujian keimanan. Demikian juga Nabi Musa, ketika sudah kepepet, habislah sudah sampai di pinggir laut. Sementara di belakang tentara Fir'aun sudah mengejar-ngejar, sebentar lagi akan sampai. Disitulah ujian iman yang sangat berat pada Nabi Musa, sehingga Allah perintahkan Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Begitu Musa mukul tongkatnya ke laut, nggak tahu Musa akan terjadi apa itu sesungguhnya. Tapi kemudian Allah bentangkan, laut terbelah, dan Musa beserta para pengikutnya, para umatnya menyeberang melalui laut yang terbelah itu. Jadi ketika saat-saat genting, saat-saat bahagia, saat-saat gembira, tentu harus bersama keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama saat-saat kritis biasanya baru kita meminta pertolongan pada Allah. Allah kirimkan pertolongan itu. Dan banyak lagi riwayat-riwayat dari para rasul bagaimana rasul mempertahankan keimanannya. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW juga diuji dengan ujian yang sangat berat, ujian keimanan. Ketika sudah habis semua segala daya, kemudian datanglah tawaran dan bujukan dari para kafir Quraisy, disampaikan kepada pamanda Abu Thalib. Sampaikan pada ponakan, kata orang Quraisy, Muhammad mau apa sih? Kalau dia mau jadi raja, akan kita angkat jadi raja. Kalau dia mau harta, kita kumpulkan segala harta, kita persembahkan kepadanya. Kalau dia mau wanita, akan kita persiapkan wanita cantik di antara Arab ini untuk
kita persembahkan kepada. Kalimat itu disampaikan oleh Abu Thalib kepada baginda Nabi. Apa jawaban Nabi? Wahai paman, demi Allah, wallahi, sekiranya mereka sanggup memetik bulan, ditaruh di tangan kananku dan mentari di tangan kiriku, sampai aku hancur karenanya. Demi Allah, wahai paman, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyiarkan agama sampai aku hancur karenanya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu saudara sekalian, ujian-ujian keimanan akan selalu datang. Apalagi dalam kondisi saat sekarang ini, zaman modern ini, banyak sekali ujian-ujian keimanan. Karena itu, kita perlu mengkaji lagi, memantapkan lagi keimanan kita. Saya coba berbagi layar ini. Mudah-mudahan bisa. Admin, mohon dibantu admin untuk apa jadi host. Bang Andri mau dibantu. Gimana? Sudah bisa masuk nih? Tiduran kali adminnya tuh. Nah, di Bang Endra. Sahur, admin, sahur. Belum bisa masuk ya? Kelihatannya belum, Mbak. Belum, Pak Dokter. Belum masuk. Adminnya siapa ya? Adminnya jadi dari MPI. Baik, saya lanjutkan dulu. Mungkin adminnya atau lagi di WA saya kali. Kohos bisa kali Ustaz, kohos. Nah itu WA ke itu aja Pak Dokter, ke Pak Hadapi ya, kalau Pak Saiful ke Pak Saiful. Ini bagian ujian keimanan juga ya, Mbak. ya. Ujian kesabaran. Sambil menunggu waktu zuhur aja nih, nggak apa-apa. Hari ini libur kan. Kita sampai jam 9 kok kita. Saya ada kirim Kang Ain. Siap. Jadi teman-teman, Coba Ayana dicoba tadi. Ya. Udah katanya apa? Bisa ya? Lagi putar. Ya bisa ya. Oke. Baik. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kira-kira ini apa formatnya, bahwa pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan tugas kita adalah untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah harus disiarkan, harus didakwahkan. Ya, kemudian ada dua format yang disampaikan.
Pertama adalah dengan dakwahnya amar ma'ruf nahi munkar, dan yang kedua untuk mengemas dakwah, untuk menghadapi tantangan dakwah, maka perlu ada tajdid, ada pembaharuan-pembaharuan. Seperti misalnya sekarang ada kalender Hijriah global tunggal, itu sebuah ijtihad yang sangat luar biasa itu. Ya. Dan keberanian Muhammadiyah sangat luar biasa. Sehingga kalaupun belum semua orang berterima, seperti hanya dulu Ki Dahlan di awal-awal pendirian Muhammadiyah, ketika mengajak membetulkan arah kiblat itu kan ditentang habis-habisan. Tapi sekarang kan nggak ditentang lagi. Dimanapun kita berada, kalau kita mau sholat, kita pasti mencari kemana arah kiblat itu. Pakai teknologi canggih. Nah, ini semua diupayakan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi konsep-konsep dakwah yang dikembangkan, yang ditawarkan adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ujian-ujian iman pasti akan datang. Ya, akan datang. Ya. Karena itu perlu keteguhan dan kekuatan. Kalau dalam langkah 12-nya Sultan Mansur bahwa salah satu pintunya adalah bagaimana memperdalam masuknya iman. Jadi bagaimana memperdalam masuknya iman ke dalam hati dan jiwa raga kita. Sehingga akan jadi kokoh keimanan kita itu. Apapun gangguannya, apapun tantangannya, kita bersiap untuk menghadapinya. Pasti ini kita sudah sangat hafal ya, bahwa landasan ideal Muhammadiyahnya adalah wal takum minkum ummat yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kiai Jenderal Tamimi menjelaskan bahwa bermuhammadiyah itu harus dimulai dari dan selanjutnya harus tetap bersandar kepada pengertian atau paham atau keyakinan agama yang meliputi Muhammadiyah itu memahami sungguh-sungguh ajaran agama Islam dengan tepat. Jadi untuk mencapai keimanan yang mantap tadi, memahami sungguh-sungguh ajaran agama Islam dengan tepat. Yang kedua, menyadari sungguh-sungguh bahwa untuk melaksanakan dan menerapkan agama Islam dalam arti yang sebenar-benarnya, tidak akan dapat tanpa berorganisasi dengan disertai jihad bi amwal wal anfus. Jadi harus diorganisir. Ya, karena orang zalim juga, orang yang tidak beriman juga, mereka mengorganisir perjuangannya. Sehingga kata Sayyidina Ali, ya al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Sesuatu yang baik akan dapat dihancurkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan cara yang baik. Saudara sekalian, pada rangkaian wal takum minkum ummatun, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dapat dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam umat ini. Kalau kayak gini hukumnya fardu kifayah, dapat diwakili oleh Gus Dur, oleh kayak Im gitu ya, oleh Ustadz Said gitu, oleh Ustadz Kadafi, oleh Ketua Majelis Tarjih, gitu. Majelis-majelis yang lain ngikutin. Muhammadiyah mengambil inisiatif terdepan untuk melaksanakan fardu kifayah tersebut. Jadi walaupun fardu kifayah, kita harus di depan ini. Jangan nunggu orang lain dulu. Kita harus jadi pelopornya. Dan untuk mewujudkannya perlu wadah organisasi, kata Kiai Jindar. Ya, tentu saja namanya Gerakan Muhammadiyah. Nah, kaum muslimin terminologinya adalah bahwa kalau al-khair ini perintahnya yad'una ilal khair. Ya, kita hanya sekedar menyeru saja.
Tapi kalau sudah al-ma'ruf, itu wa ya'muru bil ma'ruf. Kita disuruh ya, atau kita diperintahkan ini untuk kepada yang baik itu. Ya, kalau al-khair, ya kalau al-ma'ruf ini yang pantas lah. Ya. Ma'ruf artinya yang pantas. Lawannya mungkar. Kalau al-khair, lawannya syar. Lawannya keburukan. Jadi sifatnya tadi sekedar menyeru saja, mengajak saja. Tapi kata wa ya'muruna, maka di sini kita sudah harus menyuruh. Bukan sekedar mengajak, tapi menyuruh. Makanya dakwah kita, dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Jadi kita menyuruh kepada yang baik, menyuruh pada yang ma'ruf, pada yang pantas, dan mencegah kemungkaran-kemungkaran. Tapi kalau yad'una ilal khair, ya kita disuruh mengajak saja kepada kebaikan. Nah, kemudian tadi kalau al-khair itu seruannya sifatnya normatif. Ya, normatif aja. Tapi ketika sudah yang ma'ruf, ini harus sudah perintahnya aplikatif. Jadi sudah harus ditegakkan, dijalankan. Kalau yang umum-umum saja normatif saja lah. Tentuannya begini, tentuannya begitu, gitu. Ya, tapi ketika ini sudah harus ditegakkan, maka sifatnya aplikatif. Sifatnya aplikatif. Kemudian, jalan terbaik untuk bersatu dalam kebenaran di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya adalah dengan menjadi umat yang menyeru segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat, menyerukan kewajiban mendorong manusia pada kebaikan bersama dan mencegah kejahatan atau tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, mereka yang melakukan prinsip itu adalah orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi teman-teman, tentu untuk sampai kepada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini, maka kita mempersiapkan diri, kemudian dengan memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar omong kosong, bukan omon-omon, tapi bagaimana kita ingin merefleksikan dan mengaplikasikan iman kita dalam kehidupan. Maka kita disuruh berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi janganlah berbuat sesuatu yang mengarah pada perpecahan, renungkanlah karena karunia Allah diturunkan kepada kalian pada masa jahiliyah. Ketika kalian masih dalam bermusuhan. Saat itu Allah menyatukan hati kalian melalui Islam. Jadi ketika Allah panggil kita, bahwa kita disuruh wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ingatlah, wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an. Fa'alafa baina qulubikum. Lantas Allah satukan hati kita. Fa'alafa baina qulubikum. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kita bersyukur dijadikan orang-orang yang bersaudara. Jadi ketika itu, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'an qazakum minha. Kita ada di tepi jurang neraka, ada di tepi jurang kehancuran, lantas Allah selamatkan kita. Nah, dengan penjelasan yang baik seperti itulah Allah selalu menerangkan berbagai jalan kebaikan untuk kita tempuh. Nah, saudara sekalian, implementasinya ajaran Al-Quran dalam Muhammadiyah itu, pandangan Al-Quran adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan kemudian orangnya, kitanya harus jadi kuntum khairum.
Dan pada ayat yang berikutnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi ketika kita bicara tentang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka landasannya adalah wa tu'minuna billah. Kita harus punya kekuatan iman yang kokoh, baru kita bisa melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada landasan, iman ya, tentu akan sangat sulit kita bisa menyampaikan pesan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kemudian jadi visi dan misi Muhammadiyah bahwa visi kita adalah gerakan Islam, dan kemudian misinya adalah bagaimana mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benar. Ini ketika Mitsuo Nakamura bertanya pada Pak Din Samsudin, Ketua PP Muhammadiyah waktu itu, kata Mitsuo, Pak Din, apakah tujuan Muhammadiyah sudah tercapai? Selama ini sudah diperjuangkan sudah sampai 1 abad. Kata Pak Din bahwa ya karena ini tujuan yang sangat abadi, tujuan yang sangat jauh, yang sangat luas, sebagian sudah tercapai dan sebagian masih terus kita perjuangkan. Jadi karena itu kita masih tetap terus memperjuangkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini untuk mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ada hal yang penting untuk kita ketahui, teman-teman, bahwa ini. Jadi Muhammadiyah itu memandang Islam sebagai agama yang komprehensif. Jadi yang dipisah-pisah ini. Jadi meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Ini butirnya dituangkan dalam MKCH butir kembang. Bahwa akidah dengan akhlak, dengan ibadah, dengan muamalah adalah satu kesatuan yang tidak boleh pisah-pisahkan. Ya. Akidahnya saja mantap, enggak juga. Kalau akhlaknya enggak bagus. Akidahnya mantap, akhlaknya mantap, ibadahnya enggak juga. Ibadahnya juga harus mantap. Sudah akhlaknya bagus, akidahnya bagus, ibadahnya sudah bagus, tapi muamalah duniawianya enggak juga. Karena keempat ini harus jadi satu kesatuan. Kuat akidahnya, mantap keimanannya, kemudian diiringi dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, dan diiringi dengan ibadah yang dengan mengikuti sunnah-sunnah makbulah. Dan kemudian implementasi dalam kehidupan keseharian, bahwa kita bisa bermuamalah untuk duniawi. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tegakkan, kita kerjakan, maka tentu landasannya tetap kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karenanya dalam ideologi transformatif Muhammadiyah itu, kita ini adalah umat tengahan, umatan wasaton. Ya, silah untuk mencapai dinul hadoroh itu, Islam yang berkemajuan. Bagaimana menyampaikan konsep ketauhidan yang berkemajuan. Maka kita ini ada di tengah-tengah ini. Ya. Orang Muhammadiyah kita lihat cenderung beberapa aspek kehidupannya sofistik, tidak materialis, sofistik. Contoh-contoh para sesepuh kita itu sangat sofistik kehidupannya. Tetapi tentu ya tidak meninggalkan sama sekali keduniaannya. Misalnya Pak AR ketika dalam memimpin Muhammadiyah, ya dia sebagai AR Fahrudin. Ketika dapat hadiah dari Jepara, karena ceramah di Jepara, orang Jepara menghadiahkan kursi ukir Jepara.
Nah, kemudian sampai di kantor PP, ditanya untuk siapa nih? Ini untuk Pak HR. Kemarin kamu ngundang siapa? Ngundang saya apa ngundang pimpinan pusat Muhammadiyah? Ya, ngundang Pak HR pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, karena kamu ngundangnya PP Muhammadiyah, maka ini haknya PP Muhammadiyah, bukan haknya saya. Nah, maka kursi tamu tadi ya diserahkan ke kantor PP Muhammadiyah. Ini pengalaman kehidupan statistiknya. Walaupun tentu juga ada hal-hal kehidupan duniawinya yang juga ditegakkan. Jadi ya inilah yang disebut sebagai umat tengahan itu. Ya, dinul hadoroh itu di situ. Jadi bagaimana kita ya seimbang lah. Ya memang pesannya sih wa betaghi bima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita disuruh mengejar kehidupan akhirat, tapi jangan lupa ada bagian kita di dunia. Akhirat kita kejar, tapi ada bagian kita di dunia yang juga tentu jangan kita lupakan. Karena ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Nah, kemudian bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa yang diturunkan oleh Allah berupa perintah, larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Maka di sana ada berisi perintah, kemudian ada larangan, dan ada petunjuk. Jadi ketika Al-Quran diturunkan itu, zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pedoman hidup yang paling fundamental adalah bagaimana kita melaksanakan perintah-perintah yang Allah perintahkan pada kita. Nah, di sana dalam petunjuk ada perintah, ada larangan. Perintahnya ada, larangannya ada. Mungkin sebagai pengantar untuk diskusi kita pagi ini, kira-kira begitu teman-teman. Jadi kita bagaimana membangun keimanan kita, menguatkan keimanan kita, pasti rangkaian adalah amanu wa amilus sholihat. Ya, beriman dan beramal soleh. Yang paling populer dalam Muhammadiyah ada araital ladzi yukadzibu biddin. Jadi bagaimana ketika kita harus menegakkan ya, bahwa ada pendusta agama, siapa mereka? Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'. Nah, ayat-ayatnya itu adalah bagaimana kita membangun hablum minallah. Kemudian kita wujudkan hablum minallah itu dalam hablum minannas. Jadi kajian vertikal, hubungan vertikalnya kita bangun hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, amanu, atas iman kita harus kita lahirkan dengan amilus sholihat, dengan amal soleh. Selalu berangkaian amanu wa amilus sholihat, amanu wa amilus sholihat. Inilah kira-kira teman-teman bagaimana Islam berkemajuan, iman yang berkemajuan yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Sebagai pengantar untuk diskusi kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.